laboratorium utama atau kita panggilnya diagnos. Saya kebetulan waktu lahiran ada di depan kamar OSIS menunggu, mendengar teriakan-teriakan serunya sambil berdoa bersama. Nah, sekarang kita tanya ke yang punya hajat nih, bagaimana ceritanya? Silakan, mau dari Dad dulu atau Mamnya boleh? Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Teman-teman wartawan yang sudah datang. Selamat siang buat Dr. Benny, buat Dr. Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari di mana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya rumah sakit. Dan yang paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan nggak begitu ingat, lebih ingat kesakitnya doang. Jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Tria, Dr. Benny, for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya fully, dan of course untuk istriku yang sangat kuat, yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A biar lebih jelas saja. Oke, sesuai request. Ya, Vincent yang mau tanya ada Pak? Ya Mbak, silakan. Sebelumnya ini dari MNC, Kak Jedar, selamat atas kelahiran putrinya, keren banget, kita memantau juga di sosmed. Mungkin kalau boleh tahu mengapa alasannya, ini kan anak yang diharap-harapkan juga ya, tapi sepertinya seorang ibu keren banget memilih persalinan normal sampai melakukan ada transfusi darah dan lain-lain. Mungkin Kak Jedar bagaimana sih saat memutuskan untuk melahirkan normal, dan itu tanggal cantik juga kayaknya 12 ya, gimana sih? Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal, karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby, mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Perbedaannya apa sih Kak? Karena kan ini udah 3 kali normal ya.
Dan ini jadi bikin trauma nggak sih? Karena kan kemarin sempat 8 hari di rumah sakit. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Tambahan. Oh, mungkin dari kendaraannya itu memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah, karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar, jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan, itu memang proses untuk pulihnya. Ini kan berarti abis melahirkan ibunya berpisah dengan anak nggak sih? Itu menyusui dan lain-lain mungkin bagaimana? Sesuai dengan proses aja sih, setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan, jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga diedukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok. Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung dapat ASI, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, prosesnya juga sesuai, jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASI-nya nggak banyak, cuman cukup. Sebenarnya tadi belum dikenalkan putrinya bernama siapa, berat Itu badan nanti. tinggi level. Mungkin tahu. Baby Verhak nomor 3. Ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa diinfokan berat tinggi, Berat dan tinggi lain-lain. badannya mungkin kak. Tidak usah nama gitu kan, tapi informasi. Beratnya 3 kilo, Beratnya 3,1, beratnya 49. Bayinya sempurna, segar, healthy, cantik. Mungkin cerita baik, kenapa dipilih nama itu? Kira-kira. Nanti aja. Nanti aja. Ya, silakan. mungkin untuk dokter dia boleh dijelaskan penyebab plasenta lengket itu kenapa? Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harusnya terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan. Gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama nggak ada risiko apapun bisa terjadi perdarahan. Ya. Aku mau nanya ketika proses pendarahan dan transfusi darah itu ada sesuatu yang bisa dibilang kendala itu masih mungkin ketika transfusi darah itu harus seperti apa. Dan buat Kadis yang menguatkan Kadis sampai akhirnya siuman sampai sekarang itu apa? Boleh. Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PMI. Jadi kita melewati proses namanya cross match ya. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bank darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi. Gitu. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas.
sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. Kalau buat Kak sendiri ketika reaksinya mungkin apa? Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan sebenarnya. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya sebenarnya, setelah diberikan obat. Proses ketika sampai akhirnya siuman tuh berapa lama sih dan sadar gitu? Kalau dari proses melahirkan dan perdarahan itu ya, itu apa tuh? Coba. Itu berapa lama ya? Sebenarnya sadar ya, cuman yang memang mungkin lemas gitu, bukan tidak siuman, sadar gitu, cuman lemas karena kehilangan darah cukup banyak. Gitu. Cuman mungkin sampai benar-benar Kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. kehilangan. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik, tapi mungkin on off aja sebenarnya. Tapi sadar, aku ajak ngobrol nyambung, tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama, Delay gitu ya. ada delaynya. Cuman sadar kok. Terus sekarang apa? Ini Ada lagi silakan. nih. Ya, silakan. Dia puyeng tidak. Buat sekarang sih belum terlalu kelihatan ya. Kayak ada yang mirip saya, ada mirip jasnya, cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya, ada U-nya. Terus sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan sudah berubah ya. Kalau dia nunggu Reaksi kakak-kakaknya? belum. Jadi Oh belum tahu.